Halo, pernahkah kamu bertanya-tanya apakah sebaiknya kamu mengonsumsi teh daun salam setiap hari? Apa saja keuntungan yang bisa diberikan tanaman kuno ini bagi kesehatanmu? Dan apakah ada potensi dampak negatif yang harus diwaspadai? Memang benar bahwa daun salam dikenal memiliki khasiat pengobatan, seperti membantu memperlancar sistem pencernaan dan mengurangi peradangan di tubuh, meredakan rasa nyeri. Tapi apakah itu fakta atau hanya sekadar kepercayaan lama? Dalam video kali ini, aku akan membahas secara mendalam tentang tumbuhan ajaib yang disebut daun salam ini. Perubahan apa yang bisa kamu rasakan dalam tubuhmu jika kamu mulai mengonsumsinya secara teratur? Dan di bagian akhir, aku akan membagikan bagaimana cara meracik teh dari daun ini dan cara terbaik untuk mengonsumsinya agar kamu bisa mendapatkan manfaat kesehatan secara maksimal. Jadi, simak sampai selesai ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan ke saluran kami agar kamu tidak ketinggalan berbagai tips kesehatan yang kami bagikan, dan aktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapat info saat video baru tayang. Dan satu hal lagi yang sangat penting adalah membagikan pengetahuan ini dengan orang-orang terdekatmu, baik keluarga maupun sahabat. Karena ketika berbicara tentang kesehatan diri kita, menyebarkan informasi bermanfaat adalah suatu kebaikan yang patut dilakukan. Yuk, bagikan sekarang juga. Ngomong-ngomong, kamu termasuk orang yang sudah terbiasa menggunakan daun salam dalam masakan sehari-hari? Apakah kamu sudah pernah minum teh daun salam atau hanya memanfaatkannya sebagai bumbu masak? Misalnya untuk membuat kacang merah? Kamu tinggal di bagian mana dari Brasil atau dari belahan dunia mana? Tulis di kolom komentar ya. 7 manfaat mengonsumsi teh daun salam setiap hari dan potensi bahayanya. Dari mana asalnya daun salam? Yuk kita bahas. Daun salam berasal dari wilayah sekitar Laut Tengah. Pada masa Yunani kuno, daun ini dianggap sebagai tanaman ajaib yang diyakini memberikan perlindungan dan melambangkan kehadiran Dewa Apollo, dewa penyembuhan, musik, dan ramalan. Karena ketampanannya dan tubuh yang gagah, Dewa Apollo hingga kini masih identik dengan simbol keindahan fisik. Masyarakat Yunani dahulu menggunakan daun salam dalam berbagai upacara keagamaan, ritual kepercayaan, serta festival-festival tradisional. Bahkan para pemenang dalam pertandingan Olimpiade kuno akan menerima mahkota yang terbuat dari daun salam sebagai simbol kemenangan dan pengakuan dari para dewa. Bangsa Romawi juga meneruskan simbolisme ini. Mahkota daun salam diberikan kepada tokoh penting seperti jenderal militer yang berhasil dalam perang, kaisar, hingga penyair. Selain digunakan sebagai penghias dan penghormatan, daun ini juga dimanfaatkan dalam masakan seperti saus, sup, dan makanan awetan, serta untuk pengobatan tradisional. Orang Yunani percaya bahwa daun salam memiliki efek penyegar dan penguat tubuh. Mereka memanfaatkannya untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan, termasuk gangguan pencernaan, sakit kepala, infeksi saluran pernapasan, dan bahkan rematik. Apakah mereka benar dalam memanfaatkan daun salam sebagai obat alami? Jawabannya, ya. Sekarang ini, daun salam bisa kamu temukan dengan mudah di pasar atau supermarket. Dan seperti yang sering aku katakan, ada banyak langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas hidup, terutama dalam hal menjaga kesehatan. Banyak dari cara ini mudah dilakukan dan terjangkau, seperti memperkaya masakan dengan rempah-rempah, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, serta menghindari makanan yang tidak sehat seperti gula dan makanan olahan yang bisa memicu peradangan dalam tubuh kita. Namun, apakah ada bukti ilmiah yang mendukung keyakinan nenek moyang tentang manfaat daun salam, atau sebenarnya fungsinya hanya sebagai penyedap rasa semata? Nah, aku akan membagikan 7 alasan mengapa kamu sebaiknya menjadikan daun salam sebagai bagian dari rutinitas harianmu. Alasan ketujuh, daun salam bisa membantu memperlancar sistem pencernaan. Jika kamu sering mengalami gangguan pencernaan, misalnya merasa perut kembung, penuh gas, atau seperti lambung terasa berat, daun salam bisa sangat membantu. Daunnya mengandung senyawa alami seperti eugenol yang memiliki sifat karminatif
Artinya mampu mengurangi gas berlebih dan mengatasi rasa kembung. Selain itu, eugenol juga merangsang tubuh untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang akan membuat proses mencerna makanan menjadi lebih lancar dan efisien. Selain itu, seperti yang akan Anda temukan lebih lanjut, daun salam memiliki kemampuan alami untuk mengurangi peradangan, yang dapat meredakan iritasi dan rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan. Manfaat keenam dari daun salam bagi tubuh adalah potensinya dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika Anda sering terserang infeksi berulang, selalu terkena flu dan pilek setiap kali ada yang menyebar, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, maka tanaman herbal ini patut menjadi pertimbangan. Daun salam mengandung berbagai vitamin dan mineral yang penting bagi fungsi sistem imun, seperti vitamin C, vitamin A, zat besi, seng, serta kalium. Selain itu, hasil penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa daun ini memiliki sifat melawan virus, bakteri, dan jamur. Kandungan polifenol yang tinggi pada daun salam berperan dalam melawan stres oksidatif serta menetralisir radikal bebas yang dapat melemahkan sistem imun. Lebih jauh lagi, ada riset yang menunjukkan bahwa daun salam dapat bertindak sebagai prebiotik, yang berarti mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, sehingga bisa memperkuat sistem pertahanan tubuh. Oleh karena itu, pertimbangkan dengan serius untuk mulai menambahkan daun salam dalam masakan Anda atau bahkan meningkatkan penggunaannya secara rutin. Manfaat kelima yang dimiliki daun salam adalah efek menenangkan yang dapat diberikannya. Di dalam daun ini terdapat senyawa yang disebut linalool, yang diketahui memiliki kemampuan untuk merilekskan tubuh serta membantu meredakan tekanan batin dan kecemasan. Aroma khas dari daun salam pun diyakini mampu memberikan dampak positif bagi keseimbangan psikologis dan emosional seseorang. Anda bisa memanfaatkannya dalam terapi aroma yang mampu membangkitkan perasaan damai dan santai. Bau dari daun salam dipercaya memiliki khasiat penyembuhan yang dapat menenangkan pikiran dan menciptakan suasana hati yang damai. Ada banyak cara untuk menggunakannya, seperti meneteskan sedikit minyak esensial daun salam ke dalam alat diffuser pengharum ruangan, merendam kain bersih dalam air hangat yang dicampur minyak esensial tersebut lalu mengompreskannya, atau menggunakan seduhan teh daun salam. Anda juga bisa menikmati manfaatnya melalui pijatan dengan minyak tersebut atau dengan menghirup uapnya langsung. Bahkan sekadar meminum secangkir teh daun salam bisa menjadi momen istimewa dalam perawatan diri, sebuah waktu untuk berhenti sejenak dan menikmati ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Manfaat keempat dari daun salam adalah kemampuannya dalam mengurangi peradangan dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami nyeri sendi, sakit pinggang, dan terlalu bergantung pada konsumsi obat pereda nyeri atau antiinflamasi, sebaiknya penggunaan obat tersebut dibatasi karena bisa menyebabkan pembengkakan, menaikkan tekanan darah, atau bahkan merusak fungsi ginjal. Pertimbangkan untuk beralih ke daun salam. Daun ini kaya akan eugenol, suatu zat dengan efek antioksidan yang melawan radikal bebas, penyebab kerusakan sel dan penuaan dini serta berbagai penyakit. Eugenol juga dikenal memiliki khasiat dalam meredakan peradangan, mengurangi rasa sakit, serta melawan mikroba berbahaya. Tidak hanya itu, daun salam juga dapat membantu menyeimbangkan reaksi sistem kekebalan tubuh, yang penting karena ketidakseimbangan dalam sistem imun dapat memicu peradangan kronis. Dengan mengonsumsinya secara rutin, daun salam dapat berperan dalam menjaga stabilitas respon imun tersebut. Manfaat ketiga dari daun salam berkaitan dengan kesehatan sistem pernapasan. Di samping perannya dalam meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, serta melawan virus dan bakteri, aroma dari daun salam yang dihasilkan melalui seduhan teh, uap panas, atau minyak atsiri bisa membantu membuka saluran napas, menciptakan rasa nyaman, dan mengurangi gejala seperti hidung tersumbat dan batuk. Diyakini bahwa bau khas dari daun salam memiliki efek membuka saluran napas dan membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, sehingga memberikan kelegaan dan kenyamanan bagi mereka yang mengalami masalah pernapasan.
Manfaat kedua yang bisa diperoleh dari daun salam adalah membantu mengatur kadar gula dalam darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki potensi untuk menstabilkan kadar glukosa dalam tubuh, yang sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi pradiabetes maupun diabetes. Hal ini dimungkinkan karena daun salam dapat membantu mengurangi resistensi terhadap insulin. Dalam sebuah eksperimen kecil, sekelompok penderita diabetes mengonsumsi daun salam yang telah dijadikan bubuk dalam bentuk kapsul, masing-masing sebanyak 3 gram setiap hari. Setelah masa 30 hari berlalu, para peserta menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kadar gula darah mereka, serta penurunan kolesterol jahat dan trigliserida. Tidak hanya itu, kadar kolesterol baik justru meningkat. Selain membantu mengontrol gula darah, daun salam juga memberikan manfaat penting bagi kesehatan jantung. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tanaman ini mengandung senyawa antioksidan yang dapat melindungi sistem peredaran darah, mengurangi peradangan dalam tubuh, serta memperlambat perkembangan aterosklerosis. Daun ini juga memiliki kandungan asam kafeat yang berperan dalam menurunkan kadar trigliserida, memperbaiki profil kolesterol, dan meningkatkan kolesterol HDL yang bermanfaat. Daun salam mengandung sedikit senyawa kumarin, yang diketahui memiliki efek antikoagulan, sehingga penting untuk menghindari konsumsinya menjelang prosedur operasi. Karena itu semua, daun salam dianggap mendukung pemeliharaan kesehatan jantung. Meski menawarkan berbagai khasiat, penting untuk menyadari bahwa konsumsi daun salam secara berlebihan bisa menimbulkan risiko. Seperti yang sering diingatkan, tidak karena suatu bahan alami itu bermanfaat, berarti aman untuk dikonsumsi terus-menerus tanpa batas. Terdapat catatan medis tentang seorang wanita yang mengalami gagal hati akut akibat konsumsi daun salam yang berlebihan. Tanaman herbal tetap bisa menimbulkan efek samping dan dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Maka dari itu, jika seseorang sedang mengonsumsi banyak obat atau memiliki kondisi medis khusus, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis. Tentu saja, menikmati secangkir teh daun salam sesekali tidak akan membawa bahaya berarti. Ada pula kelompok orang yang sebaiknya tidak mengonsumsi daun salam. Di antaranya adalah wanita hamil, ibu menyusui, serta anak-anak di bawah usia 2 tahun. Beberapa laporan menyebutkan adanya insiden tersedak atau bahkan luka pada usus akibat konsumsi daun salam utuh dalam makanan. Karena daunnya yang keras dan berserat serta memiliki tangkai yang tajam dapat melukai saluran pencernaan. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dari daun salam adalah dengan menggunakannya sebagai bumbu masakan. Mengonsumsi daun salam dalam bentuk suplemen tidak terlalu disarankan karena dosisnya seringkali terlalu tinggi dan bisa membahayakan hati. Gunakanlah daun ini dalam bentuk segar atau kering saat memasak. Lalu keluarkan daunnya dari masakan seperti sup atau rebusan sebelum disajikan, terutama jika akan diberikan kepada anak kecil atau orang tua yang rentan tersedak. Pilihan lainnya adalah dengan menghancurkan daun salam menggunakan blender hingga menjadi bubuk, lalu mencampurkannya ke dalam masakan. Menggunakan antara 1 hingga 3 gram bubuk daun salam dalam masakan tidak dianggap berlebihan. Yang berbahaya adalah konsumsi yang berlebihan. Jika ingin menikmati daun salam dalam bentuk minuman untuk relaksasi atau perawatan diri, Anda bisa membuat teh dari daun salam. Resep sederhana teh daun salam adalah dengan menggunakan 4 lembar daun dan setengah liter air. Didihkan air bersama daunnya selama beberapa menit untuk mengekstrak rasa dan zat aktifnya. Setelah itu, matikan api dan biarkan daunnya terendam selama 10 hingga 15 menit. Teh ini bisa diminum hangat yang membantu pencernaan atau bisa juga disajikan dingin dengan menambahkan beberapa bongkah es. Usahakan untuk tidak menambahkan pemanis, tetapi jika benar-benar diperlukan, gunakan sedikit madu alami. Sering muncul pertanyaan tentang mana yang lebih baik, daun salam segar atau yang sudah dikeringkan. Saat dipetik dalam keadaan segar, daun salam mengandung lebih banyak minyak atsiri seperti eugenol dan linalool, yang memberikan aroma khas pada daun tersebut. Seiring waktu dan proses pengeringan,
Sebagian kandungan minyak atsiri dalam daun dapat menguap yang menyebabkan aroma yang dihasilkan menjadi tidak sekuat sebelumnya. Walaupun begitu, jauh lebih mudah menemukan daun salam dalam bentuk kering dibandingkan dalam keadaan segar. Selain itu, penelitian-penelitian yang melibatkan penggunaan daun salam sebagian besar dilakukan dengan menggunakan daun yang telah dikeringkan. Maka dari itu, bijaklah dalam mengonsumsi daun salam dan manfaatkan segala khasiat yang dikandungnya demi kebaikan tubuh Anda. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan.